akan mendengar cerita turunan dari suku Silsila, dari suku Kobesi, dari yang pertama sampai dengan satu haken. Ya, silakan Bapak kecil, Bapak Roni, silakan. Awal mula bayi kita itu aslinya dari Ambon. Ambon itu kita tidak tahu namanya siapa, tetapi mereka datang turun di Kupang. Setelah itu dari Kupang mereka datang ke Takari yang mereka hidup di satu tempat yang sekarang orang sebut bilang Nefna. Zaman sekarang bukan Nefna lagi, orang banyak bilang itu Nefonaik, tapi sebenarnya itu Nefna. Kenapa disebut Nefna? Nefna itu karena sumber air yang keluar untuk danau Nefna itu dia punya sumbernya merah. Air itu merah. Jadi air itu yang menghidupi kita punya nenek bayi dan masyarakat sekitar. Setelah itu bayi mereka datang ke Nemuti. Yang datang ke Nemuti pertama itu adalah Tua Kobesi. Itu Finit Kobesi. Dia punya istri nama Ois Anin. Terus dari perkawinan antara bayi Finit dengan nenek Ois Anin melahirkan namanya dong punya anak itu nama Tua Kobesi. Tua Kobesi dia punya istri nama nenek Taiki Laut. Taiki Laut dengan bayi Tefa Kobesi melahirkan bayi Oba Kobesi. Bayi Oba Kobesi dia punya istri itu adalah nenek Kanatmeon. Dari perkawinan nenek Kanatmeon dengan bayi Oba Kobesi melahirkan bayi Luis Kobesi. Bayi Luis Kobesi kawin dengan nenek Malauf Ematan. Malauf Ematan ini putri raja dari Kono Ematan Molo. Dia punya anak perempuan kawin dengan bayi Oba Kobesi. Bayi Luis Kobesi melahirkan bayi Sau Kobesi dengan bayi Manue Kobesi. Dengan sampai bayi Luis ini dia punya anak banyak. Laki-laki 2 orang, yaitu bayi Sau Kobesi dengan bayi Manue Kobesi. Bayi Sau Kobesi menikah dengan nenek Malotefnai. Nenek Malotefnai melahirkan bayi Petrus Kono Kobesi. Petrus Kono Kobesi menikah dengan Mama Aquilina Soni Dan melahirkan dari kakak Manas Kobesi, kakak Maria Kobesi, kakak Henry Kobesi, kakak Ima Kobesi, kakak Gaspar Kobesi, dan saya Roni Kobesi. Ini yang berkembang sampai dari kami. Kakak Mia punya anak itu dia kakak Maria Kobesi. Kakak yang pertama dulu kakak Manas Kobesi meninggal masih kecil, itu karena adat juga, karena waktu itu bayi Petrus tidak percaya adat, maka korban kakak yang pertama nama Manas Kobesi lahir tidak lama kemudian meninggal. Terus itu lahir lagi kakak Maria Kobesi kawin dengan kakak Linus Kose. Perkawinan mereka, buah hati mereka ada 6 orang. Itu ada Pinda Kose, Anis Kose, terus Henry Kose, Kani Kose, Monica Kose, Lan Kose. Itu anak pertama. Yang anak kedua, anak ketiga kakak Henry Kobesi. Melahirkan anak pertama Atri Kobesi, kedua Yosef Kobesi, ketiga Kristo Kobesi, keempat Lawrence Kobesi, kelima Hilda Kobesi, keenam Tiu Kobesi. Terus yang anak keempat itu kakak Ima Kobesi tidak punya anak, kawin dengan Filipus enggak. Terus yang berikut kakak Gaspar Kobesi punya anak 2, yaitu istri Lili
Fernandes melahirkan 2 orang anak. Yang pertama itu Ira Kobesi, yang kedua itu Alin Kobesi. Terus Roni Kobesi punya istri nama Frederika Bulan orang Rote. Melahirkan anak ada 3 orang, 1 milik Kir Kobesi meninggal, yang berikut Yuni Kobesi, yang ketiga Aldi Kobesi. Demikian silsilah keturunan dari Kobesi Fatu Haken. Kita lanjut pada Dan cerita berikut. kita lanjut lagi pada cerita yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selamat siang para pendengar. Kita lanjut pada episode kedua. Kita akan mendengar lagi cerita silsilah versi kedua untuk silsilah keturunan Kobesi. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Tengah, Bapak Gaspar Kobesi. Silakan. Baik. Silsilah Kobesi Fatu Haken itu diawali dari bayi mereka itu mengalirnya datangnya dari Ambon. Mereka datang melalui pantai selatan Pulau Timor. Dan setelah tiba di Timor, mereka menetap di yang disebut dengan Neofna. Lalu setelah mereka menetap di Neofna itu, mereka jalan ke Kupang. Arahnya ke Kupang, makanya disebut dalam tutur adat itu disebut dengan Lu'um Neofna, Baun Paunmut, baru mengalir datang ke Noimuti. Ya. Tujuan dia datang ke Noimuti itu setelah mereka menetap di Lu'um Neofna itu, mereka ke Baun Paunmut itu arahnya ke Kupang. Itu setelah mungkin di Kupang itu mereka ada turunan di sana itu, maka mereka ada 3 orang anak laki-laki semua yang merantau arahnya ke Noimuti, melewati Noimuti. Kebetulan yang ada menetap di Noimuti itu satunya namanya Sino, sehingga di bagian hulu Noimuti itu disebut dengan Siungkwa, itu Sino. Lalu satu namanya Fanu, di Bang Fanu, makanya ada Bang Fanu. Lalu yang ketiga itu namanya Finit. Finit kebetulan dia mau datang untuk mencari kedua kakaknya itu. Tetapi setelah dia tiba di Noimuti, Noibaun, Kiola, Raja Laut, Usi Laut, melihat dia, lalu dia mau menjadikan dia sebagai anak mantu. Maka dia menunjuk putrinya sendiri namanya Wate Iki, Wate Iki Laut, lalu menikahkan dia dengan Wate Iki Laut itu. Dari hasil perkawinan antara Tua Finit dan Wate Iki Laut, anaknya adalah Tua Tef Kobesi. Mereka menetap di Kiola. Lalu dari hasil perkawinan mereka melahirkan Tef Kobesi. Tua Tef Kobesi ini dinikahkan dengan Wais Anin. Dari hasil perkawinan mereka melahirkan Pah Ob Kobesi. Pah Ob Kobesi menikah dengan Wakanat Meon. Dari hasil perkawinan mereka melahirkan seorang putra namanya Luis Kobesi. Luis Kobesi menikah dengan putri Raja Molo Selatan namanya Ematan itu. Nenek Ematan. Ya, Nenek Ematan. Maklaf Ematan. Dan dari hasil perkawinan mereka ada sekitar 7 orang. 7 orang itu 7 orang ya. 2 laki-laki dan beberapa putri. 2 laki-laki itu, satu namanya Sau, yang kedua namanya Menue Kobesi. Sau menikah dengan
Wamalo Tefnai. Dari hasil perkawinan mereka melahirkan Pasau melahirkan Petrus Konokobisi. Dari Petrus Konokobisi melahirkan menikah dengan Ikusone, lalu melahirkan turunan yang cucu banyak-banyak ini. Terima kasih, ini kira-kira seperti itu. Ya. Baik, selamat siang. Kita akan lanjut pada episode ketiga. Ini berkaitan dengan totem-totem atau barang-barang pemali yang ada dalam silsilah Kobesi. Untuk lebih jelasnya, dan makanan ya, haram. Yang totem ini termasuk dalam tumbuhan dan binatang. Nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Bapak Gaspar Kobesi. Ya. Baik, untuk suku Kobesi pada umumnya dan secara khusus Kobesi Fatuhaken, totemnya sama seperti Kobesi pada umumnya, yaitu binatang totemnya itu buaya, dan itu kalau di air itu buaya, kalau di darat itu ini Kucing hutan. bukan apa Liksa itu. Liksa itu apa? Ini Naga, anaconda. ya, Bukan, sejenis pokoknya sejenis itu. Ular. Mengapa Ular dalam bahasa ya, Liksa itu. ya Liksa. Kalau kaitan dengan totem-totem ini, lalu kalau makanan tumbuhan itu bayam. Cerita awalnya bahwa dikisahkan bahwa pada suatu waktu nenek yang mau menyeberang dari satu pulau ke pulau yang lain. Ketika dia mau menyeberang pulau itu, air yang dilewati itu sangat deras, besar sekali, dan dia tidak mampu untuk melewatinya. Dan kebetulan ketika dia berada di pinggir, di tepian sungai itu, hadirlah seekor binatang yang yaitu buaya. Dan terjadi komunikasi dengan binatang itu. Binatang itu menganjurkan untuk kalau mau menyeberang ke sana, menjadikan dia sebagai alat untuk menyeberang. Lalu karena bayi ini tidak mungkin dia duduk di atas punggung buaya, maka dianjurkan oleh binatang itu kalau bisa mengambil satu pohon untuk menancapkan pohon itu ke punggungnya untuk bisa sebagai pegangan untuk bisa menyeberangi. Dan kebetulan yang diambil adalah pohon timo. Dalam bahasa daerah saya dawan itu timo. Dan terjadilah penyeberangan itu, dan bayi kami selamat sampai ke tepian. Namun sampai di tepian seberang, di situ ada jurang yang sangat tinggi yang tidak mampu dia lewati. Kebetulan yang ada tumbuhan yang hadir di situ adalah bayam. Nah, dikomando oleh buaya lagi untuk memegang bayam itu untuk bisa ke darat, dan bayi kami selamat sampai di darat berkat bayam itu. Maka binatang totem kami adalah dalam kesepakatan buaya menjadi binatang pemujaan kami, dan bayam adalah makanan totem kami. Kira-kira ini kisahnya. Tutur adat dalam bahasa adat ya. Itu ketika mau melakukan tutur adat kaitannya dengan suku Kobesi Niofna, maka bahasanya adalah luum Niofna kopan lain baun-baun ponmut baru datang ke Fatuhaken nisnala Fatuhaken.